Shalom, selamat malam. Selamat malam. Malam. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah, saya akan membacakan hasil presentasi dari saya, yaitu mengenai proposal penelitian yang berjudul Kualitas Pelayanan Puskesmas yang ada di Remboken. Bab 1, pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang berintensif dengan kegiatannya terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Menurut Depkes, di dalam Uninjaya tahun 2004, menjelaskan bahwa Puskesmas merupakan unit teknis yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan Puskesmas merupakan kesatuan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima dan terjangkau oleh masyarakat dengan peran serta aktif masyarakat, dan menggunakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dengan biaya yang dapat dipikul oleh pemerintah dan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal tanpa mengabaikan mutu pelayanan kepada perorangan. Next. Pelaksanaan teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa, Kecamatan Remboken, adalah ada Puskesmas Remboken yang menyediakan fasilitas dan pelayanan yang berbagai macam. Akan tetapi, hal itu belum memberi kepuasan kepada pasien atau pelanggan Puskesmas. Di antaranya, pasien maupun keluarga pasien mengeluhkan masalah waktu tunggu untuk pemeriksaan yang cukup lama, ruang tunggu yang kurang nyaman, toilet yang kurang bersih, serta ada pula petugas Puskesmas yang berkesan tidak ramah pada pasien. Di samping itu, ketersediaan obat pula masih kurang memadai, sehingga kadang-kala mengharuskan pasien untuk merujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan obat meskipun akan lebih mahal biayanya. Next. Yang kedua, rumusan masalah, yaitu berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan mengenai hak untuk mendapatkan pelayanan yang memuaskan untuk kesehatan masyarakat, maka penulis atau saya sendiri tertarik untuk meneliti tentang bagaimana ketentuan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di Puskesmas Remboken, bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas Remboken, dan apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan dan kepuasan pengunjung di Puskesmas Remboken. Nah, untuk tujuan penelitian yaitu untuk mendapat gambaran bagaimana ketentuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan di Puskesmas Remboken, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kesehatan dan kepuasan pengunjung melalui pelayanan kesehatan di Puskesmas Remboken. Yang keempat, manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat praktis. Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan terkini untuk mengambil kebijakan strategis dalam mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas Remboken. Apakah sudah sesuai dengan Permenkes nomor 13 tahun 2015. Yang kedua, manfaat teoritis, yaitu manfaat penelitian bagi institusi pendidikan adalah dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi rujukan dalam evaluasi undang-undang yang sudah ada penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di Puskesmas. Next. Yang kedua, bab 2, tinjauan pustaka. A, pelayanan publik. Menurut Menir 2000, tahun 2000, adalah proses memenuhi kebutuhan melalui atas dua jenis, yaitu layanan fisik yang sifatnya
pribadi serta pelayanan administratif yang diberikan oleh orang masa atau organisasi negara. Yang kedua, pengertian pelayanan menurut Sinambela tahun 2008 adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam satu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meski hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Dan yang terakhir, pendapat lain dikemukakan oleh Radminto tahun 2006, pelayanan adalah suatu aktivitas yang bersifat tidak kasat mata atau tidak dapat diraba, yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Istilah publik sendiri menurut Sinambela tahun 2008 didefinisikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Next. Puskesmas. Pengertian puskesmas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003, pengertian puskesmas yaitu pusat kesehatan masyarakat, didefinisikan sebagai poliklinik di tingkat kecamatan, tempat rakyat menerima pelayanan kesehatan dan penyuluhan mengenai keluarga berencana. Nah, wilayah kerja puskesmas itu meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis, dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan timbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas. Puskesmas merupakan perangkat pemerintah daerah tingkat 2, sehingga pembagian wilayah kerja puskesmas ditetapkan oleh bupati atau wali kota dengan saran teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk setiap puskesmas. Next. Fungsi puskesmas, menurut Hatmoko tahun 2006, fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat, dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Nah, peran puskesmas dalam konteks otonomi daerah ini, puskesmas mempunyai peran yang sangat vital sebagai institusi pelayanan teknis, dituntut memiliki kemampuan manajerial dan wawasan jauh ke depan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Peran tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang ditunjukkan dalam bentuk ikut serta menentukan kebijakan daerah melalui sistem perencanaan yang matang dan realisasi. Tata laksana kegiatan yang tersusun rapi serta sistem evaluasi dan pemantauan yang akurat. Next. Bab 3 yaitu metode penelitian. A. Desain penelitian. Desain penelitian adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali fakta yang ingin diketahui dan kemudian dideskripsikan apa adanya, tidak memanipulasi, serta tidak dilakukan uji hipotesis. Tempat dan waktu penelitian dilaksanakan pada Puskesmas Serboken, Sulawesi Utara pada bulan sekian sampai bulan sekian pada tahun 2021. Definisi operasional, agar penelitian menjadi jelas dan terarah, maka penelitian memberi batasan definisi operasional. Next. Informasi penelitian, dalam hal ini pemilihan informasi penelitian mengambil teknik purposif, yaitu pemilihan informan penelitian secara sengaja oleh peneliti yang didasarkan atas kriteria dan pertimbangan tertentu. Pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Next. Teknik analisis data yaitu digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan adalah teknik triangulasi. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Dipersilakan kepada teman-teman jika ingin memberikan sanggahan atau kritik dan saran.
Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Cuman mau kasih masukan. Nanti apa yang bilang? Cuma dilengkapi saja populasi dan sampel. Karena tadi cuman ada apa Kang? Tempat penelitian dan waktu. Tidak dijelaskan populasi dan sampel. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk rekan Bella yang telah memberikan kritikan dan saran. Masih ada lagi teman-teman yang ingin memberikan saran. Jika sudah tidak ada, diberi kesempatan kepada teman Jelini yang akan membaca proposal selanjutnya.